Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Ada pesan dari Satrio Piningit sebetulnya yang muncul sekarang ini ke permukaan, baik berupa candi-candi yang tiba-tiba muncul dan ditemukan di Jawa Timur banyak sekali dan dimanapun tempat banyak sekali, dan juga Gunung Padang. Bagaimanakah candi-candi itu dan Gunung Padang itu menjadi pesan dari Satrio Piningit? Monggo kita simak. Wahai generasi muda Indonesia atau Nusantara, tidak banggakah panjenengan dengan penemuan-penemuan yang ada saat ini? Tidak banggakah panjenengan dengan budaya-budaya leluhur Nusantara, kesenian tradisional, ajaran-ajarannya? Kalau Anda semua tidak bangga dengan itu atau lebih membanggakan budaya dari asing, maka panjenengan sudah dijebak. Dan panjenengan sudah salah jalan. Jadi, anak-anakku para generasi muda, marilah kembali ke pangkuan Nusantara, bumi pertiwi Nusantara, Bopo Angkoso Nusantara. Bahwa saya menjelaskan diawali dari Gunung Padang. Nah, Gunung Padang ini banyak yang berpolemik antara dibilang piramida atau apapun itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah istilah piramida itu berasal dari bahasa asing. Sedangkan kita sendiri lebih mengenal punden berundak. Punden berundak itu adalah berisi sap-sap semakin tinggi, karena di tempat yang tinggilah ini untuk memuja para dewa-dewi. Atau kalau dulu karena leluhur kita percaya dengan manifestasi Tuhan, yaitu dewa-dewi, bidadari, bidadara, kekuatan-kekuatan alam itu berada di tempat yang tertinggi atau ditinggikan oleh masyarakat Nusantara zaman dulu. Maka dibuatlah punden-punden berundak. Contohnya seperti Borobudur, itu punden berundak juga. Kemudian ada Pancer di tengahnya. Nah, Gunung Padang ini juga demikian, bahwa sebetulnya punden berundak dan ini dibangun bukan hanya satu periode, mungkin bisa jaraknya ribuan tahun, karena sebetulnya Gunung Padang ini ditemukan di zaman Megalitikum. Lalu kemudian ada selang berapa ribu tahun dibuatlah di atasnya lagi. Jadi bukan hanya satu generasi membuat untuk Gunung Padang ini. Nah,
ketakutan dari Eropa ketika kita menyadari bahwa leluhur kita ini adalah sebetulnya leluhur yang cerdas dan istimewa. Nah, ketika anak cucunya nanti menyadari itu, maka timbullah kekuatan nasionalisme bangsa yang tinggi sehingga berani memerangi hegemoni Eropa Barat maupun Timur. Dan itulah yang ditakutkan oleh orang-orang luar negeri yang menjajah bangsa kita. Bahkan saat ini bukan hanya dari Eropa saja, dari Asia sendiri juga ada yang mau memerangi Indonesia. Ya sudah, menjalankan aksinya baik dengan teknologi, baik dengan produk, dan tetap hati-hati untuk para pimpinan, jangan mudah tergoyahkan, karena yang akan membayar semua itu adalah anak cucumu. Nah, di Gunung Padang ini pun timbul polemik bahwa itu piramida, itu seperti ini, itu peninggalan Lemuria yang dihubungkan dengan Atlantis. Kita sudah tidak usah mempedulikan itu. Yang penting kita mengenal itu adalah punden berunda, dan itu dibuat oleh leluhur kita. Jadi kenapa kita harus meributkan itu piramid atau bukan, itu dari bangsa Lemuria atau bangsa Atlantis? Kita tidak usah memperebutkan itu, karena itu istilah-istilah dari asing yang sengaja memang untuk membuat perbedaan. Tapi yang tahu pasti bahwa itu buatan leluhur kita. Berarti leluhur kita sudah punya teknologi yang canggih, bisa menggabungkan antara unsur batu dan besi, sehingga ada batu yang bisa berbunyi seperti gamelan. Dan bahkan sampai saat ini orang asing pun tidak bisa membuat gamelan. Itu bukti. Jadi kenapa kita nggak pede? Kenapa kita lemah? Sadarilah itu, wahai generasi muda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Nusantara ini adalah peradaban awal dunia. Mengapa bisa begitu? Ketika masuk ke zaman es atau Ice Age, itu yang bisa ditinggali adalah negara yang beriklim tropis. Karena misalnya kita ke Jepang, ke Korea, itu suhunya bisa minus 20 derajat dari sekarang. Seandainya sekarang ketika musim dingin 5 derajat, maka bisa minus 15 derajat. Dan tidak ada orang atau manusia yang mampu bertahan hidup di tempat yang seperti itu. Bahkan binatang pun sangat sedikit yang bisa hidup di tempat itu. Artinya, mereka akan berkumpul di suatu tempat, yaitu di tempat yang beriklim tropis. Maka tidak heran bahwa manusia purba ditemukan di Jawa sampai Sumatera. Nah, berarti sejarah dunia harus kita ubah bahwa awal mula peradaban itu ada di Nusantara. Ini kita berusaha mengembangkan sains dan teknologi itu kita selaraskan, masuk akal enggak? Kalau mereka mengembangkan itu dan budaya mereka yang digembar-gemborkan itu kita lebih dulu. Bahkan mereka sedang mencari budaya apa yang untuk mereka bisa jual. Kita sudah banyak
tapi sayangnya tidak kita rawat. Nanti giliran diklaim negara lain kita ribut. Nah, itu yang jelek, itu yang kurang baik. Padahal sudah jelas-jelas bahwa pada zaman es pun kita sudah punya peradaban. Dan kalau mau tahu, peradaban awal itu berada di Jawa bagian barat, termasuk Gunung Padang. Itu jutaan tahun yang lalu. Nah, yang kedua, kemudian saya sudah menyebutkan bahwa orang asing itu mengemas budaya itu berasal dari mencari apa sih seni budaya saya, apa sih kebudayaan negara saya. Dan itu ditonjolkan, dinaikkan untuk mendukung sektor pariwisata, sehingga pariwisatanya mendongkrak tinggi. Contoh, apakah cerita Malin Kundang itu benar? Bagi saya itu tidak benar. Itu hanya pesan moral bahwa anak tidak boleh berani dengan orang tua, dan kalau ada batu di pinggir laut yang menyerupai kemudian dipoto itu hanya untuk mengundang pariwisata asing ke tempat itu, sehingga orang penasaran untuk ke sana. Di luar negeri juga ada, hanya dengan cerita misalnya anak kecil yang hilang kemudian ditemukan sedang kencing, dibuat patung kecil, bahkan itu sampai gantungan kunci. Itu yang datangi banyak, itu di Boston, di Brooklyn. Orang hanya ingin melihat patung anak kecil pipis. Nah, ayolah generasi muda, terutama para pecinta teknologi, buatlah ini sejarah-sejarah, dokumentasikan ini kesenian yang ada, budaya-budaya kita yang ada. Liarkanlah pikiran agar bisa menciptakan, oh dulu itu seperti ini. Rumah-rumah dari zaman Majapahit seperti ini, rumah-rumah zaman Siliwangi seperti ini, bentuknya seperti ini, masyarakatnya seperti ini. Itu dibuatkan hologram, buatkanlah video, karena sekarang ini eranya audio visual, bukan lagi budaya tutur dan tulis menulis atau membaca. Jadi kalau cuma dibukukan maka tidak akan ada yang baca. Tapi kalau dibuat audio visual maka itu akan merebak ke dunia. Nah, inilah sedulur pesan dari Satrio Piningit aslinya. Bahwa cintailah budaya dan seni budaya bangsa kita. Pelajari, kemudian kemaslah dalam bentuk audio visual, lalu sebarkan ke seluruh dunia. Maka anak cucu kita nanti akan bangga dengan hasil itu, untuk mengembalikan kebanggaan dan rasa percaya diri dari generasi muda sekarang yang sudah salah jalan. Maka memang disebut saat ini adalah zaman kebo mulih memang malang kandange. Tidak muluk-muluk pesan dari Satrio Piningit. Cintai budaya, ajari seni-seni budayanya, tampilkan dalam video, audio, visual. Liarkan kecerdasan kita, gambarkan misalnya Candi Borobudur
digambarkan dalam video, kemudian ada orang-orang pada masa itu berpakaian saat itu, kemudian rumah-rumah di sampingnya seperti apa, maka saya percaya untuk menuju Nusantara nomor 1 mercusuar dunia semakin cepat. Jadi jangan lupa pesan yang luhur ini, bahwa cintai budaya, gali terus budaya Nusantara. Jangan sampai terlambat. Inilah pesan dari Satrio Piningit untuk membentuk Nusantara menjadi gemah ripah roh jinawi, ayam ayam toto titri tentrem kerto raharjo. Matur nuwun, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.